A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dimanapun berada. Guru melanjutkan kembali atau juga sekaligus meringkas dari video-video yang kemarin. Untuk video ini diberilah judul oleh guru menghitung kerugian dalam ibadah, karena ini adalah hal sesuatu yang harus diketahui sebagai bangsa manusia, khususnya kita umat yang meyakini tentang nilai-nilai ketuhanan dan kehidupan kita, karena berada di suatu negara membutuhkan suatu dana untuk perkembangan, untuk mengatur kehidupan umat rakyatnya dalam suatu negara. Tatkala hitungan itu salah, hitungan itu tidak bermanfaat, sehingga menjadikan kerugian seluruh rakyat dan umatnya, sehingga negara ini menjadi kolaps atau menjadi chaos. Apa yang disampaikan guru ini terangkai dari video-video yang kemarin-kemarin. Satu contoh menghitung kerugian dalam beribadah. Para pemirsa dimanapun berada, kita sejak kecil dan semua sampai di era sekarang, sampai pada tahun sekarang 2023 Masehi, umat atau manusia terlanjur percaya dengan yang diajarkan orang-orang terdahulu tanpa dikaji dan tanpa dipelajari. Setelah dikupas, dikaji, dan sudah aku terangkan semua, ternyata tidak seperti apa yang digambarkan dan tidak seperti apa yang diceritakan oleh kitab-kitab baik guru-guru yang ada di Indonesia, dan tidak sama apa yang diharap dari kurikulum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui video ini, para murid dan santri juga para pemirsa, siapapun seluruh elemen bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia diajak berpikir atau menganalisa atau menghitung. Satu contoh, guru masuk ke ranah tentang ibadah. 600 tahun sampai 1400 tahun, perilaku bangsa manusia yang dijanjikan agama dengan janjinya yang begitu banyak. Satu contoh diulas kembali oleh guru. Tentang yang dimaksud tentang puasa Ramadan, sudah diterangkan oleh guru bahwa puasa Ramadan tidaklah seperti yang Anda lakukan, tidak makan, tidak minum sehari penuh di alam dunia ini. Faktanya itu adalah kalimat keterangan menerangkan pada waktu kelahiran. Lantas manusia tidak makan dan tidak minum, bahkan sampai menjadikan permusuhan bila orang atau agama lain tidak melakukan atau tidak menghormati orang yang tidak makan dan minum, menjadikan permusuhan, menjadikan permasalahan tentang ekonomi karena ada pemahaman yang salah. Bila dihitung secara moral, secara ekonomi, berapa billion kerugian bangsa manusia karena salah memahami tentang ibadah. Dua, juga tentang sholat. Sudah diulas, sudah disampaikan guru dengan detail dan tepat dan benar. Maghrib sudah diulas oleh guru bahwa itu adalah ilmu atau wejangan dari leluhur kita Jawa. Isya pun juga dari bahasa Jawa. Subuh dan kunutnya, substansi dasar Islamnya pun juga dari keilmuan Jawa. Luhur pun berubah jadi duhur, asalnya pun juga dari Jawa. Asar asri pun juga bahasa Jawa. Dibuatlah cerita, diilustrasikan, dipaksakan seakan-akan orang Arab mampu naik ke langit, sehingga manusia terobsesi melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga uang, harta, tenaga, pikiran, bumi, ternak, semua sudah dicurahkan mengimani sesuatu, faktanya salah.
Berapa billion yang sudah dilakukan manusia, terutama umat yang beragama. Faktanya semua setelah dikaji dan disampaikan guru, tidak seperti yang digambarkan selama 1400 tahun masa lampau. Dengan demikian para murid dan santri juga para pemirsa, berapa kerugian bangsa manusia dengan menjalankan sesuatu yang salah, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Bahkan sampai menjadi kerusakan di muka bumi, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatasnamakan agama atau Islam atau Quran. Sudah begitu parah dan begitu sudah tidak bisa diterangkan lagi. Kesalahan sudah seperti itu. Lantas bagi para pemirsa, murid dan santri yang sudah mendapat pemahaman dan sudah paham dan mengerti, apakah kita, Anda semua masih berlanjut menjalankan suatu konsep yang tidak ada gunanya atau suatu ibadah yang sia-sia? Ataukah video ini harus dibahas di negara sana? Ataukah Anda berbagi dengan saudara-saudara Anda untuk disampaikan? Karena kita adalah korban semua, ya. Semua korban, ya. Ini harus kalian pahami. Kalau ini masih Anda lakukan seperti kemarin-kemarin, kerugian bangsa kita tidak terukur. Kerugian mental, moral, spiritual, harta, karena hal yang salah. Bila mengacu kepada substansi sedikit saja tentang kalimat-kalimat yang ada di kitab, bahwa sesungguhnya manusia itu bila melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan Islam dan Tuhan, perbuatan itulah disebut perbuatan setan. Maka sudah ditetapkan dari kesepakatan orang-orang terdahulu, perbuatan sia-sia itu adalah perbuatan syaitan itu. Yang dimaksud sia-sia adalah perbuatan yang merugikan bangsa manusia itu mengatasnamakan agama, tapi faktanya nyimpang dari nilai agama. Diyakini mengatasnamakan Islam, faktanya agama Islam nyimpang dari koridor substansi Islamnya. Lantas bagaimana para murid dan santri juga para pemirsa? Sebentar lagi tahun 2024. Negara kita sudah seperti ini, keadaan ekonomi politik masyarakat sudah tumbang, sudah rusak. Kalau toh hal kurikulum seperti ini masih berjalan, kira-kira apa yang akan dialami oleh umat, rakyat dan bangsa kita? Melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya seperti itu. Kalau kita semua tidak bisa mewarnai, tidak bisa menyampaikan kepada sanak saudara, teman, semuanya kepada rakyat dan elemen yang ada di negara kita. Kalian kita mempersiapkan hari esok untuk putra-putri dan generasi kita. Buat apa? Ibadah yang kita puja, agama yang kita dambakan, faktanya semua adalah tidak benar. Bagaimana ini harus kita menyikapi? Maka melalui video ini guru mengajak dengan kesadaran mutlak. Kerugian ini tak ternilai para murid dan santri. Lantas bagaimana guru langkah-langkah yang harus kita ambil? Kembali lagi ini harus dibahas seluruh umat dan seluruh rakyat. Karena apa? Faktanya agama yang kita hormati, agama yang kita dambakan, faktanya tidak benar. Semua faktanya tidak seperti yang digambarkan. Sedangkan rakyat umat, ini hartanya sudah ditaruhkan, bahkan nyawanya ditaruhkan atas nama agama. Sedangkan agama faktanya dikaji, diterangkan guru, tidak seperti apa yang digambarkan oleh kitab-kitab yang ada. Nah, sedikit menggugah untuk kesadaran ini, semoga kita akan bisa mampu mewarnai dan merubah peradaban yang akan datang. Mau tidak mau pasti ada revolusi mental, revolusi kehidupan. Karena mengapa? Semua yang dibuat orang-orang terdahulu, semua adalah tidak benar. Sedangkan kita manusia di era sekarang hanya mengikuti dan meyakini tulisan orang terdahulu, tidak pernah dikaji dengan tepat dan benar.
Nah, inilah para murid dan santri juga para pemirsa, pahami betul-betul. Lantas bagaimana bagi para pemirsa yang kemarin putra-putrinya di tempat-tempat pendidikan agama seperti itu? Faktanya agama tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti faktanya. Artinya siapapun yang seperti itu pelakunya harus bertanggung jawab kepada rakyat, kepada negara, kepada hukum. Dan negara pun harus bertanggung jawab mengapa ada sesuatu kesalahan yang fatal. Negara tidak tahu, bahkan negara berkelanjutan mengkurikulumkan sesuatu hal yang tidak jelas kepada rakyatnya. Lantas bagaimana guru? Kembali lagi, ini adalah kebutuhan dan kepentingan kebersamaan, tidak akan pernah bisa dibedakan. Baik yang Hindu, yang Kristen, yang Buddha, yang Kejawen, yang ateis atau yang Islam. Karena ini ada yang salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama salah dalam nilai yang disebut ibadah. Bagi para pemirsa yang baru mengikuti videoku ini, tolong dikaji video-video yang kemarin tentang sholat, tentang sejarahnya, tentang bahasanya. Semua sudah aku bagi kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat, dan kepada umat. Agar kita semua mampu mewarnai kehidupan ini, agar menjadikan lebih baik kehidupan di dunia ini, sehingga kita saling menyadari bahwa kita semua korban cerita, korban kitab, korban tulisan dari orang-orang terdahulu. Bila kita tidak bisa mampu merubah dengan tepat dan benar, coba kita analisa para murid dan santri. Bila agama ini dihitung dari 1400 tahun berjalan, berapa miliar manusia ini melakukan hal yang tidak ada gunanya? Maka bumi keseimbangan dunia ini sudah tidak imbang lagi. Karena apa? Terlalu sangat panjang keterpurukan, kesesatan bangsa manusia mengharap mencari yang disebut Tuhan, mengharap ibadah yang benar. Sesuatu hal yang tidak jelas, kau yakini itu kebenaran, dan tak satu pun mengerti tentang apa kebenaran itu. Sedangkan rakyat umat semua sudah percaya dan dipaksa untuk percaya pada sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana bila kalian ukur? Tanah sudah dijual oleh rakyat dan umat, diberikan kepada sosok gurunya, meyakini ajaran yang disampaikan suatu petunjuk. Faktanya tidak seperti itu para pemirsa. Semoga video ini mampu dikaji dan dipelajari bagi seluruh elemen di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bila tidak dirubah, tidak dibenahi dari dasar, artinya yang dilakukan manusia, khususnya kita rakyat umat yang ada di negara kita, semuanya rugi, bukan hanya Islam yang rugi. Umat Islam, umat Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, baik yang tidak beragama rugi. Mengapa? Ada sesuatu perilaku atau ibadah ini yang salah atau tidak tepat dan tidak benar, sehingga ini rugi bersama. Maka kita menjadi bangsa yang rusak, menjadi manusia yang tidak terarah kehidupannya karena memahami yang salah. Semoga video ini mampu meringkas dari video-video guru, terutama tentang membahas menerangkan sejarahnya sholat, sejarahnya puasa Ramadan, dan tentang makna-makna yang disebut ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.